hari ini pendengar yaitu terkait dengan dua desa ya di Manggarai Timur tertinggi penderita stunting, dan sesaat lagi kami akan wawancara Bapak Jeffrey Haryanto, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi RRI Ende, selamat pagi nih ya. Pagi balik Bapak, salam sehat untuk semuanya ya pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama Pro 1 RRI Ende. Baik, selamat pagi. Oke, baik Pak Jeffrey, ini di dua desa di Manggarai Timur ya, dikatakan bahwa tertinggi penderita stunting, benar demikian Pak? Konteksnya begini ya, kemarin kita lakukan audit stunting di Manggarai Timur. Itu fase yang normal saja di setiap kabupaten. Biasanya untuk TPPS itu tim pengendali percepatan penurunan stunting itu biasanya melakukan audit salah satu fase. Nah, di dalam audit ini kami mengambil 2 sampling desa, dan 2 desa yang diambil adalah desa yang tentu paling menonjol kasus stuntingnya begitu. Jadi tidak di-highlight bahwa ada 2 desa yang paling tinggi, tapi sebenarnya itu metodologi sampling saja. Gitu. Oke, baik. Itu iya. Kalau boleh tahu 2 desa tersebut, desa Manggarai Timur di mana saja Pak terdapat? Ada 1 desa di Kecamatan Ranamese, namanya ke Desa Batu Mori, sama 1 di Kota Komba Utara, Golomeni ya, Desa Golomeni, Kota Komba Utara ya. Oke, apakah menjadi alasan tersendiri menjadi sampling 2 desa tersebut Pak Jeffrey? Sebenarnya begini, poinnya adalah audit ini sebenarnya kita ingin melihat sesungguhnya apa soal yang menjadi masalah dasar yang menyebabkan tingginya kasus stunting. Jadi hanya untuk menemukan itu gitu. Jadi kita berharap dengan memakai 2 sampling ini bisa menggambarkan persoalan di desa lainnya di Manggarai Timur gitu. Nah, yang paling menonjol kemudian kita temukan ternyata bukan faktor ekonomi gitu ya, bukan melulu soal ekonomi seperti yang banyak disampaikan oleh banyak orang selama ini. Saya kira ini juga otokritik untuk banyak penanganan stunting yang saya tidak tahu di tempat lain, tapi di Manggarai Timur dari sampling ini ya, kalau sampling ini merepresentasikan kondisi di tempat lain, terlihat bahwa ekonomi itu hanya menyumbang 10% penyebab stunting. Selebihnya itu dari temuan kita dalam studi itu memperlihatkan ada 90% penyebab stunting di luar faktor ekonomi yang kita sebut dengan kelemahan pengetahuan edukasi terkait dengan pola asuh, pola asah, dan pola asuh gitu. Jadi lebih kepada pola pengasuhan ya yang kita lihat gitu. Jadi orang bukan karena tidak bisa beli daging dan bukan karena tidak bisa beli beras, tetapi mindset tentang gizi itu apa, mindset tentang ASI eksklusif itu apa, mindset tentang makanan yang sehat itu apa pentingnya dan sebagainya, lebih pada persoalan itu gitu. Ya, Pak Jeffrey, artinya di Manggarai Timur ini ya stuntingnya itu untuk yang dipegang ya oleh data DP2KB P3 hingga saat ini berarti tidak meningkat atau mungkin menurun ya? Secara hitungan matematikis dan hasil pengukuran terakhir sebenarnya Manggarai Timur mengalami percepatan penurunan stunting yang sangat baik ya. Sangat luar biasa. Kita berangkat dari angka 13, lalu kemudian dalam beberapa bulan ini kita sudah sampai di angka 9,2. Lalu pengukuran terbaru kemarin kita sudah ada di 9,0 gitu angka ini, dan saya pikir ini pencapaian sangat baik karena dari 2 digit ke 1 digit dan cukup signifikan, dan kita berharap di akhir tahun dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih sampai 2024 kita bisa di target RPJMD di minimal 7 ya, di angka 7 gitu ya. Oke, artinya penurunannya sangat luar biasa ini berarti berarti Pak Jeffrey ya, strategi ya yang dilakukan oleh Pemkab Manggarai Timur ini tentunya tidak main-main ya untuk menurunkan angka stunting ini.
Betul, kita audit itu kan sebenarnya menjadi semacam data baseline untuk bagaimana kita meredesain strategi gitu. Jadi kita agak mencoba untuk keluar dari template-template yang ada ya. Kalau kita lihat proporsi anggaran itu, kita lebih banyak selama ini bekerja di hilirnya, PMT dan sebagainya, dan porsi penganggaran itu lebih banyak bagaimana masyarakat diberi bantuan. Nah, kemudian kita melihat kalau ini terus polanya, maka kita tidak akan mengalami percepatan penurunan stunting. Karena secara teori orang yang sudah stunting itu, kalau mau kasih makan apa saja pun, tidak akan merubah status stuntingnya. Maka yang kita lakukan adalah bekerja dengan giat di hulunya. Apa hulunya? Di pencegahannya. Pencegahannya adalah kami mengejar kami punya ibu-ibu hamil, memastikan kami punya ibu hamil tidak akan melahirkan anak stunting. Lalu kemudian pada calon-calon remaja, anak-anak remaja itu diberi edukasi, diberi sosialisasi, lalu kemudian vitamin tambah darah, bukan hanya sekedar membagi vitamin tambah darah ya, tapi mengedukasi. Kenapa penting anak-anak remaja perempuan itu minum tablet tambah darah sejak dini. Lalu kemudian yang paling penting itu adalah calon pengantin. Calon pengantin pastikan bahwa tidak hanya secara psikologis mereka siap, tapi juga secara fisik ya, bahwa mereka tidak hanya perempuan dan laki-laki gitu, karena juga salah satu penyebab stunting adalah laki-laki yang anemia gitu. Ya, jadi ini penting sekali diedukasi. Jadi dengan demikian kita akan fokus kepada menekan tidak ada lagi kasus baru. Tidak ada lagi kasus baru, karena ini kan kalau sudah 2 tahun maka dia sudah terentaskan dari status stunting kita gitu. Maka saya bilang jangan sampai penurunan angka stunting itu karena dia sudah lulus posyandu gitu. Gitu ya. Jadi ini agak dibalik yang kita buat. Baik, itu yang menjadi masalah utama ya di Manggarai Timur, jadi harus awal ya di hulu ya masalahnya ini. Iya, ini tidak hanya di Manggarai Timur, saya kira di Indonesia. Di Indonesia mindset ini harus dirubah. Kalau tidak, saya sedang berbagi kenapa kami bisa menekan dengan cukup signifikan. Kami merubah strategi itu. Gitu, baik. Ya. Jadi kira-kira untuk menekan yang lebih 0-0 nih stunting di Manggarai Timur ini strategi apa yang akan dilakukan Pak Jeffrey? Kalau kita bisa kemudian meredesain dengan tadi menekan angka itu, lalu kemudian tidak hanya ikut template dari pusat, pembagian makanan, pembagian daging beku, bahkan sekarang itu. Jadi kalau kita tidak berani untuk membuat semacam otokritik, menolak program-program yang menurut saya tidak populis, maka kita akan tetap di angka NTT akan tetap menjadi provinsi stunting gitu. Tapi kalau kita berani meredesain itu, melakukan otokritik, melihat itu, saya pikir ya untuk bilang zero itu walau alam gitu ya, karena masyarakat kita sangat banyak dengan tingkat pendidikan dan latar belakang sosial yang beragam gitu. Tetapi kita bisa meminimalisir itu kok. Kenapa tidak gitu? Yang penting kita harus berani untuk melakukan otokritik pada kebijakan yang sudah dilakukan. Dan itu yang sudah saya mulai di Manggarai Timur. Oke, ini pekerjaan sangat luar biasa yang dilakukan oleh DP2KB P3A begitu ya Pak ya. Oke, bagaimana kerjasama dengan antar instansi ini untuk menekan angka ini? Nah, itu juga salah satu bagaimana stunting ini jadi isu bersama dan dikeroyok, ya, dikeroyok oleh semua lini, gitu ya, dari level kabupaten sampai di level desa. Dan yang jadi di dalam catatan kami adalah jangan terlalu banyak rapat di tingkat kabupaten deh, turun di lapangan, karena persoalan kita ini ada di lapangan. Maka yang harus kita perkuat adalah teman-teman di lini lapangan, pendamping-pendamping keluarga kita, pengetahuannya harus ditingkatkan, pemahamannya harus ditingkatkan. Syukur-syukur kalau kesejahteraannya ditingkatkan, karena mereka yang akan berhadapan langsung dengan sasaran. Jadi kalau kita bisa merubah saja cara kerja ini, tidak banyak rapatnya, tapi lebih banyak di lapangan, menurut saya akan mengalami percepatan. Dan kami sudah mencoba melakukan itu, meminimalisir aktivitas-aktivitas yang sangat teknokratik dan administratif, tapi coba mencari soalnya di lapangan dan mendampingi orang di lapangan. Itu yang kami lakukan ya. Mungkin beranggapan masyarakat kalau mencegah stunting itu harus memiliki makanan atau minum makanan yang mahal, mungkin begitu Kak, atau seperti apa ini?
Itu juga? Ya tidak, sebenarnya tidak mahal. Hanya mereka tidak tahu bahwa gizi itu harus diatur. Jadi kadang-kadang kita lebih mengutamakan ayah makan daging, pahanya isinya gitu, atau hatinya, anaknya makan kakinya gitu. Pola-pola macam itu. Jadi lebih kepada pola rubah mindset ya, perilaku masyarakat gitu. Lalu kemudian mengurangi ketergantungan masyarakat pada input luar. Pola-pola pemberian bantuan hanya menciptakan masyarakat yang akan selamanya tergantung kepada bantuan, sehingga dia malas mengurus dirinya sendiri. Bayangkan saja kita bagi PMT, ibunya sambil main handphone, petugas kita suapin anaknya. Menurut saya sudah ada yang tidak sehat di dalam struktur bermasyarakat kita gitu. Maka ini harus dirubah. Ke depan itu pendekatan penanganan stunting ada dua kalau menurut kami di Manggarai Timur. Pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Ekonominya harus berdaya. Masa untuk telur saja kita harus datangkan dari luar. Dia bisa pelihara ayam kok. Dia bisa makan telur dari ayam yang dia pelihara. Itu di empowerment-nya. Lalu kemudian di sustainability harus berlanjut program-program ini supaya mendorong potensi yang ada dan memperkecil input dari luar supaya masyarakat kita tidak jadi masyarakat tukang menerima bantuan. Dan ini yang harus digalakkan. Kalau tidak, orang akan berlomba-lomba jadi stunting. Orang tidak malu lagi punya anak stunting hari ini karena akan berpretensi dengan bantuan gitu. Bahkan ada yang rebutan, kenapa kami tidak dapat bantuan anak stunting? Hello, gitu. Jadi menurut saya harus segera diatasi hal ini. Gitu nih ya. Baik, yang pasti sudah menemukan penyebab masalahnya dan juga strateginya dan harapannya, intinya itu menekan angka stunting ini ya. Yang terakhir ini Pak. Baik, terima kasih Pak Jeffrey atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Indes. Salam sukses selalu untuk Bapak bersama teman-teman. Selamat pagi untuk pendengar RRI Indes. Baik.